Kenapa ada orang yang terlihat biasa aja itu bisa melejit sukses melebihi orang-orang di sekitarnya? Lo pernah nggak sih punya temen yang dulunya tuh kelihatannya biasa aja, kayak nggak pinter-pinter banget, kemudian dia juga nggak rajin-rajin banget, temennya juga nggak banyak banget, nggak gaul-gaul banget, temennya itu-itu aja, tapi tiba-tiba sekarang dia muncul jadi orang yang sangat sukses, yang melejit, yang di saat dulu tuh kita nggak pernah bayangin kalau dia tuh bahkan bakal di level yang sekarang. Sedangkan orang-orang sekitarnya dan mungkin salah satunya kita, itu masih stuck di tempat yang sama, dia tuh udah di level yang jauh ninggalin kita. Hai, nama gua Harry. Hari ini kita bahas kenapa ada orang-orang yang dulunya kelihatan biasa aja, tapi sekarang tuh bisa jauh ninggalin orang-orang di sekitarnya, jauh lebih sukses dan melejit melebihi orang-orang sekitarnya. Oke, jadi kita tuh kan hidup di zaman sosial media. Di zaman sosial media ini, biasanya usaha seseorang itu akan tertutup dengan glorifikasi kesuksesan orang tersebut. Karena biasanya yang di-post kan ya yang happy-happy-nya aja, yang sukses-suksesnya aja, sedangkan usahanya, sedangkan berjuangannya, gagalnya tuh nggak pernah di-post. Nah, hal inilah yang biasanya menyebabkan kita tuh akhirnya kaget. Loh, orang itu kok dulunya itu kayaknya biasa aja, tapi kok sekarang tiba-tiba bisa sukses banget, kayak gitu. Padahal kan dulu dia nggak pinter-pinter banget, teman sekelasnya lebih banyak yang pinter, tapi kok sekarang dia jauh di atas teman-teman yang dulu satu lingkungan itu tadi. Kita menganggap orang tersebut itu suksesnya instan karena kita ngelihatnya waktu suksesnya aja. Padahal kan kita nggak tahu nih pada kenyataannya mungkin di belakangnya dia itu lebih bekerja keras dari teman-teman yang sekitarnya, usahanya lebih banyak, lebih konsisten dibanding orang-orang sekitarnya, dibanding kita, dan akhirnya saat dia mencapai tahap kesuksesan yang sekarang, kita ngelihatnya cuma dia saat dia suksesnya aja. Padahal kenyataannya sukses itu adalah sesuatu yang membutuhkan usaha dan usahanya itu biasanya bahkan membosankan, usahanya tuh repetitif dan tidak semudah kelihatannya yang di-post di sosial media. Usahanya itu biasanya membutuhkan konsisten yang dilakukan terus-menerus dan tidak menyerah dengan kondisi apapun. Itulah yang mungkin kita nggak lihat dari orang tersebut dan akhirnya kita cuma melihat orang itu tiba-tiba sukses dan kita masih di tempat yang sama kayak sekarang. Contohnya gini deh, kadang-kadang kan ada penulis yang udah jadi bestseller gitu, kayak penulis-penulis bestseller itu kan kelihatannya sangat hebat gitu, tapi pada kenyataannya sebenarnya mereka tuh nggak mungkin menulis buku itu dalam sehari tiba-tiba dapat ilham, terus dia nulis buku itu dalam sehari selesai terus jadi bestseller. Biasanya mereka tuh melakukan kegiatan untuk menciptakan buku itu secara perlahan dan konsisten terus-terusan, entah itu menulis satu paragraf setiap malam, entah menulis satu lembar setiap malam, kemudian dilakukan terus-menerus minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya sampai jadi satu buku itu tadi, yang akhirnya di-publish. Setelah di-publish pun belum tentu buku itu bisa jadi bestseller, kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya cuma, "Wah hebat nih penulis ini ngeluarin buku bestseller," kayak gitu, tapi kita nggak lihat progresnya di belakang. Ada konsistensi dari penulis itu yang benar-benar membuat mereka tuh di posisi dia sekarang yang kita nggak lihat, usaha mereka tuh kita nggak lihat, kita cuma lihatnya ujung dari usahanya, yaitu pada saat sukses. Kemudian contohnya lagi misalnya entrepreneur atau pengusaha. Sangat jarang sekali pengusaha itu akan sukses di percobaan usaha yang pertama. Biasanya mereka akan gagal di usaha yang pertama dengan ide dia yang awal, kemudian, bangkit lagi, coba lagi, kayak gitu. Nah, konsistensi untuk mencoba dan pantang menyerah inilah yang membuat mereka itu saat sukses terlihatnya itu tiba-tiba dan ya mungkin dulunya dia adalah orang yang biasa aja, tapi karena mereka punya konsistensi dan punya mental nggak pantang menyerah, mental yang selalu bangkit, itulah yang membuat mereka yang
tadinya dari orang biasa aja jadi orang yang kayak sekarang, yang orang pikir tuh luar biasa. Lalu, apa sih sebenarnya poin dari cerita itu tadi? Jadi poin dari cerita itu tadi, ternyata orang yang dulunya biasa terus sekarang itu sukses, itu kebanyakan bukan karena mereka tuh lebih pintar, atau karena mereka tiba-tiba jadi bertalenta, atau mereka punya banyak koneksi. Kebanyakan dari mereka karena mereka itu lebih konsisten dibanding kita, dibanding orang-orang yang dulu satu lingkungan, atau bahkan lebih konsisten dibanding orang yang lebih pintar dibanding dia, kayak gitu. Dia tuh selalu konsisten dengan apa yang dia lakukan. Dia improve setiap hari apa yang dia lakukan, dan kalaupun gagal, mereka akan mencoba lagi, konsisten untuk bangkit lagi. Jadi yang membedakan kita dengan mereka itu adalah kekonsistensian itu tadi, pantang menyerah itu tadi, bukan cuma sekedar isi otak, talenta, atau bahkan koneksi. Lalu kenapa konsisten ini bisa mengantarkan kita, orang tersebut itu jadi orang yang sekarang, orang yang sukses? Jadi setelah gue cari, ternyata itu ada 3 teori yang mendukung kenapa orang yang konsisten itu akan jauh lebih sukses dibanding orang yang tidak konsisten, walaupun orang itu orangnya biasa aja. Yang pertama, itu adalah adanya compound effect. Jadi compound effect itu adalah kegiatan kecil yang kita lakukan terus-menerus, lama-kelamaan itu akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Contohnya kayak gini, kalau kita misalnya nih mau belajar bahasa baru, dibanding kita belajar 100 kata baru dalam sehari dan dilakuin cuma 1 bulan sekali, itu lebih baik kalau kita belajar 10 kata setiap hari selama setahun. Jelas di sini hasilnya akan secara kuantitatif dari kata yang kita tahu itu akan lebih banyak saat kita menghafal 10 kata setiap hari dalam setahun dibanding kita menghafal 100 kata tapi dilakukannya hanya tiap bulan selama setahun, kayak gitu. Selain kuantitasnya itu berbeda, lebih tinggi yang dari kecil itu tadi, kualitasnya juga akan tentu berbeda karena kita punya repetitif yang kita lakukan setiap hari. Sedangkan kalau kita belajar cuma sebulan sekali, seminggu sekali, tentu kita tidak akan dapat repetitif efeknya itu tadi. Akhirnya apa? Ya kelihatannya aja kita berjuang langsung besar-besaran, tapi pada kenyataannya kita nggak konsisten. Nah, inilah yang mendasarkan orang-orang yang terlihat biasa aja itu tadi kelihatannya langsung melejit karena dia melakukannya halnya dari kecil-kecil terlebih dahulu, nggak langsung besar-besaran. Dia melakukannya dari hal kecil tapi dilakukan secara konsisten. Kemudian teori yang kedua itu adalah teori neuroplasticity dan habit formation. Jadi neuroplasticity dan habit formation ini maksudnya adalah di mana otak manusia itu dirancang untuk membentuk suatu kebiasaan itu melalui proses repetisi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu secara konsisten terus-menerus, setelah beberapa waktu aktivitas di otak kita itu akan jadi otomatis. Otak kita itu akan merekam kegiatan tersebut dan akhirnya melakukannya itu secara otomatis tanpa membutuhkan willpower, kayak gitu. Jadi neuroplasticity dan habit formation itu di mana ya kita melakukan kegiatan yang kita ingin lakukan itu terus-menerus sampai akhirnya hal tersebut menjadi habit. Saat hal tersebut menjadi habit, untuk melakukan sesuatunya kita nggak perlu lagi willpower atau motivasi. Ya udah kita lakukan karena itu adalah kebiasaan baru kita. Itulah kenapa orang yang konsisten melakukan hal sesuatu itu akan lebih mudah, karena dengan konsisten maka kegiatan yang mengantar kita ke jalan yang lebih sukses itu akan jadi habit. Saat udah jadi habit, melakukan kegiatan tersebut tuh terasa mudah dan tidak mut-mutan karena kita melakukannya udah otomatis kayak gitu. Jadi orang-orang yang tadinya terlihat biasa aja, mungkin dia
melakukan kegiatannya itu repetitif dan diimprove terus-terusan, alhasil jadi habit dia. Saat jadi habit dia, ya pastinya untuk melakukan sesuatu itu tidak akan sulit lagi, kayak gitu. Contohnya, misalnya kita melakukan jalan pagi 15 menit setiap hari, kayak gitu. Ya lakuin aja 15 menit selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti setelah itu kalau kita sudah terbiasa, kita akan ngerasa kalau kita nggak jalan pagi, itu ada sesuatu yang kurang, karena itu sudah menjadi habit, kayak gitu. Belum lagi kita mendapatkan manfaat dari jalan pagi setiap hari itu tadi. Terus, teori yang ketiga yaitu adalah the power of marginal gains. Marginal gains itu maksudnya di sini adalah kita tuh fokusnya untuk improve-nya itu kecil aja, jangan terlalu ingin improve atau ingin, lebih baik langsung besar-besaran. Kita improve-nya tuh misalnya mulai dari 1%, tapi dilakukan setiap hari, kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita improve 1% setiap hari selama setahun, itu udah bisa 37 kali lebih baik dibanding saat kita baru memulainya. Dan dengan improve 1% itu akan membuat otak kita ngerasa bahwa itu sangat-sangat gampang dilakukan dibanding kita mencoba untuk improve tiba-tiba 100% gitu, yang tadinya misalnya nggak pernah olahraga langsung ikut maraton gitu kayak 10 kilometer kayak gitu, atau langsung ikut maraton yang besar-besaran. Itu akan membuat tubuh kita dan otak kita itu ngerasa itu impossible, tapi kalau kita melakukannya 1%, besok 1% lagi, itu sangat-sangat possible, dan itu membuat kita juga ngerasain yang namanya efek pemenang karena kita ngerasa, eee, berhasil melakukan improvement 1%. Dengan begitu motivasi kita akan naik lagi, kayak gitu. Kita akan ngerasa bukan orang yang gagal karena kita berhasil walaupun cuma 1% dibanding kita pingin berubah langsung 360 derajat tapi gagal, akhirnya membuat kita down karena ngerasain kegagalan itu tadi. Jadi itu ya, ada 3 teori yang gue dapat kenapa konsistensi itu sangat akan membantu kita untuk menjadi orang yang luar biasa, yang mungkin tadinya biasa aja, tapi karena konsisten kita bisa menjadi orang yang lebih baik atau orang yang lebih sukses. Yang pertama itu karena adanya efek compound atau compound effect yang ngelakuinnya dikit-dikit aja, nanti lama-kelamaan akan jadi besar kayak gitu. Kayak kita nabung dikit-dikit aja nih, nabung ilmu, nabung duit, apapun itu, nggak akan berasa nanti lama-lama akhir tahun ternyata sudah banyak. Kemudian yang kedua itu neuroplasticity and habit formation. Jadi membentuk habit yang baru dengan melakukan kegiatannya itu secara repetisi atau terus-menerus. Akhirnya membuat kebiasaan itu otomatis kayak gitu. Jadi dengan kebiasaan itu otomatis membuat kita untuk melakukan sesuatunya itu nggak butuh motivasi lagi kayak gitu, dan akan lebih konsisten. Dengan kita konsisten ya hasilnya akan memungkinkan untuk mencapai tujuan kita. Kemudian yang ketiga adalah the power of marginal gains, yaitu kalau kita udah melakukannya dari dikit-dikit, kemudian kita udah melakukannya secara repetisi terus-terusan, kemudian kita improve. Improve-nya nggak usah besar-besaran, 1% aja kayak gitu. Setiap hari kita perbaiki. Dengan begitu, lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang besar. Improvement kita akan jauh lebih besar dibanding kita nggak melakukan improvement. Jadi, kita udah tahu nih, gue udah tahu kalau ternyata yang membedakan gue sama mereka itu adalah konsistensi. Dan konsistensi udah didukung dengan 3 teori itu tadi, ternyata bisa sangat membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih sukses kayak gitu. Lalu gimana dong caranya kita untuk lebih konsisten? Apa sih yang membedakan dia, orang yang tadinya biasa aja itu sekarang menjadi konsisten dan menjadi lebih sukses? Apa yang mereka lakukan akhirnya mereka bisa konsisten dan bisa mencapai hasil yang mereka dapatkan sekarang itu tadi. Jadi yang gue dapet itu ada 4 cara atau 4 steps kenapa mereka itu bisa konsisten dan menjadi orang yang lebih baik dibanding orang sekitarnya. Yang pertama adalah mereka itu punya sistem, nggak cuma goal.
kebanyakan dari kita itu kan fokusnya cuma goal, misalnya gue pingin punya uang 100 juta kayak gitu, atau gue pingin turun berat badan 10 kilogram kayak gitu. Kita fokusnya tuh ke goals-nya kayak gitu. Terus akhirnya gimana kalau kita cuma fokusnya ke goals-nya, ya kita melakukannya itu nggak konsisten. Akhirnya kita misalnya pingin turun berat badannya 10 kilogram. Akhirnya gue coba diet gitu, kayak diet ekstrim, mati-matian untuk nurunin berat badan. Alhasil apa? Ya paling 2 minggu akhirnya rebound, balik lagi ke kebiasaan kita sebelumnya, dietnya gagal. Itulah yang membedakan kita sama mereka. Karena kita fokusnya ke goal, akhirnya kita itu nggak punya sistem yang bisa mendukung kita menuju tujuan kita. Kita itu kayak buta, kita tuh cuma pingin dapat hasilnya aja kayak gitu. Akhirnya kita coba segalanya, diet lah, olahraga, mati-matian kayak gitu. Akhirnya ya balik lagi kayak gitu, karena nggak ada sistem yang diterapkan secara baik. Lalu sistemnya tuh kayak gimana? Kayak gitu. Sistem ini tuh harus sesuatu yang mudah dilakukan dan bisa dilakukan setiap hari. Kayak misalnya gini, misalnya gue pingin turun berat badan 10 kilogram tahun depan kayak gitu, dibanding kita langsung, eee, diet mati-matian, olahraga mati-matian, badan kita kaget, mending kita buat sistem. Sistemnya misalnya bulan ini gitu, kayak, bulan ini gua mau jalan pagi setiap hari selama 15 menit kayak gitu. Tapi harus dilakukan setiap hari kayak gitu untuk bulan ini. Kemudian untuk bulan depannya gua harus jalan pagi selama 20 menit, tapi harus dilakukan setiap hari. Bulan selanjutnya 30 menit dilakukan setiap hari. Jadi itu dibuat sistem yang bisa dilakukan dan nggak bikin otak kita dan badan kita itu kaget. Dan rasanya tuh sangat-sangat aneh kalau kita nggak bisa melakukan itu. Karena kan kalau cuma jalan 15 menit setiap hari, kalau kita nggak bisa melakukannya kan sangat-sangat keterlaluan ya. Tapi dengan kita membuat sistem itu tadi yang pasti bisa kita lalui, kecuali ya misalnya lagi sakit atau lagi ada musibah, itu pasti akan membantu kita mencapai tujuan kita, kayak gitu. Jadi buat sistem yang memungkinkan, sangat memungkinkan untuk dilakukan. Terus misalnya contohnya kita pingin punya uang 100 juta gitu, kayak dibanding kita langsung hemat mati-matian, ngekat semua pengeluaran kayak gitu, terus makan seadanya, mending kita buat financial planning kayak gitu. Kayak kita tulis nih, pengeluaran kita tuh berapa sih sebulan, atau misalnya gaji kita seberapa sih sebulan. Kira-kira kalau pengeluaran basic kita ini sudah terpenuhi, ada sisanya enggak, kayak gitu. Yang benar-benar basic ya, yang benar-benar kita butuhkan, bukan yang buat nongkrong dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, kalau kebutuhan basic gue ternyata segini, gaji gue segini, ada sisa segini, kayak gitu. Ya sisanya itu yang ditabung kayak gitu. Atau misalnya mau menambah lagi, ya kita mungkin cari penghasilan sampingan. Jangan yang tiba-tiba kebutuhan pokok kita cut dan hemat mati-matian kayak gitu. Itu juga tidak akan bertahan lama kayak gitu. Mending yang kita cut tuh yang bener-bener nggak penting, yang bukan pokok. Misalnya nongkrongnya kita cut kayak gitu. Misalnya setelah kebutuhan semuanya sisanya 1 juta atau 500 ribu deh. Terus biasanya habis buat nongkrong kayak gitu. Ya mending kita cut yang nongkrongnya, 500 jutanya kita tabung kayak gitu. Nanti lama-kelamaan juga secara kita nggak sadar juga akan bertambah banyak. Kemudian yang kedua, si silent achiever itu tadi biasanya mereka tuh tracking everything. Jadi mereka tuh biasanya data driven. Jadi maksudnya di sini mereka tuh menulis semua progres yang mereka sudah lakukan kayak gitu. Jadi mereka tuh biasanya tahu apa yang mereka lakukan hari ini, apa yang mereka sudah lakukan kemarin, dan apa yang akan mereka lakukan untuk besok kayak gitu. Dan mereka juga udah tahu nih datanya apa yang benar-benar
works atau berhasil, apa yang benar-benar tidak berhasil, dan biasanya mereka itu akan meng-cut yang nggak berhasil itu tadi diganti dengan sesuatu yang akan membantu mereka lebih deket ke tujuan mereka, kayak gitu. Jadi mereka tuh data driven banget, kayak mereka punya data apa yang kira-kira harus dihilangkan, apa kira-kira yang harus ditambah, kemudian yang kemarin gue lakukan itu kira-kira berhasil atau enggak ya, kayak gitu. Atau misalnya yang kemarin nggak berhasil nih, buang-buang waktu, ya mereka nggak akan lakukan lagi. Jadi mereka tuh biasanya nge-track semua progresnya. Kemudian yang ketiga itu mereka biasanya tidak butuh external validation atau validasi eksternal, kayak gitu. Biasanya kebanyakan dari kita, termasuk gua, itu masih sangat membutuhkan validasi dari luar, validasi dari orang untuk melakukan sesuatu. Gue misalnya pingin kelihatan sehat karena gue pingin dilihat orang itu lebih fit, lebih gagah, kayak gitu. Atau misalnya gue pingin kaya karena gue nggak pingin direndahkan sama orang lain, misalnya kayak gitu. Hal-hal yang membutuhkan validasi dari luar tuh mereka tuh biasanya udah nggak punya lagi. Yang membuat mereka melakukan apa yang mereka lakukan itu udah bukan validasi dari luar, tapi validasi dari dalam. Jadi validasi diri dia sendiri, kayak gitu. Dia melakukannya dengan tujuan dia sendiri, nggak butuh validasi dari luar. Itulah saat mereka punya validasi dari diri sendiri, itu akan sangat mudah dan tidak akan gampang menyerah, karena ya mereka nggak butuh support dari luar. Mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka tahu apa yang ingin mereka capai, mereka nggak peduli apa kata orang. Dan akhirnya semua yang mereka lakukan nggak butuh motivasi dari orang lain dan akan selalu konsisten melakukannya, karena ya yang dia kejar bukan validasi orang lain, tapi tujuan dia sendiri, kayak gitu. Dia udah nggak butuh validasi dari orang lain. Ini adalah salah satu yang paling sulit, tidak butuh validasi dari orang lain, hanya membutuhkan validasi dari diri sendiri. Itu sangat sulit hidup di Indonesia. Tapi itulah yang membedakan kita atau orang-orang yang sekarang masih stuck dengan orang yang tadinya biasa aja tapi sekarang udah sukses. Mereka tuh udah nggak butuh validasi dari orang lain. Itulah mengapa mereka bisa jalan di jalan mereka sendiri tanpa mempedulikan perkataan orang lain. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, itu mereka adalah master of boring. Master of boring itu maksudnya gini, kadang kan kegiatan kita melakukan kegiatan tuh pinginnya yang exciting, yang fun gitu, kayak yang menyenangkan, kumpul sama orang karena kita pingin fun gitu, kayak pingin bersenang-senang gitu, kayak exciting moment gitu, kayak gitu. Tapi mereka tuh enggak, mereka tuh biasanya ya, mereka tuh akan memilih hal yang boring yang akan membantu mereka mencapai tujuannya dibanding menghabiskan waktu mereka untuk hal yang untuk bersenang-senang. Misalnya, mereka akan lebih cenderung memilih untuk bekerja untuk mencapai tujuannya dibanding mereka pergi untuk nongkrong atau ke klub, kayak gitu. Kayak kerja itu kan membosankan ya, yang dikerjakan ya biasanya jarang yang akan baru terus, biasanya pekerjaan ya itu-itu aja, kayak gitu. Kerja itu bosan intinya, tapi mereka memilih pekerjaan yang membosankan itu dibanding pergi dengan temen-temennya yang lagi nongkrong, yang lagi misalnya ke klub atau kemana kayak gitu. Biasanya yang kayak gini nih terlihat banget jomplangnya, mana yang orang yang tahu tujuannya sama orang yang ya udah mengejar kesenangannya itu tadi. Jadi itu tadi ya, jadi ada 4 yang membedakan kita dan mereka, apa yang mereka lakukan biasanya. Yang pertama tuh yang jelas mereka tuh punya sistem, nggak cuma goal doang, mereka melakukan kegiatannya itu based on sistem yang mereka buat. Kemudian yang selanjutnya itu mereka track everything, mereka mencatat progresnya kayak gitu. Terus mengeliminasi apa yang nggak berhasil dan mengimprove apa yang sudah berhasil. Kemudian
Yang ketiga itu mereka itu nggak butuh validasi dari luar. Biasanya mereka itu punya tujuan, punya, self esteem itu udah terbentuk, udah nggak butuh validasi dari luar, mereka udah tahu tujuan hidup mereka. Mereka tahu mereka tuh mau kemana. Kemudian yang terakhir mereka itu master of boring gitu, kayak mereka melakukan hal boring itu lebih utama dibanding melakukan hal yang menyenangkan gitu atau exciting. Ya bukan berarti mereka nggak boleh melakukan hal yang exciting sekali-sekali, tapi mereka biasanya akan memprioritaskan hal yang akan membantu mereka mencapai tujuannya itu tadi. Oke, semoga menjawab kenapa banyak orang yang dulunya biasa aja terus sekarang tiba-tiba jadi sukses, karena biasanya mereka bukan tiba-tiba jadi sukses, kita lihatnya aja mereka tiba-tiba jadi sukses. Biasanya mereka itu melakukan yang kita tidak lakukan, mereka bekerja keras, mereka konsisten melakukan hal yang akan membantu mereka capai tujuannya, sedangkan kita atau orang di lingkungan mereka itu melakukan hal yang tidak membantu mereka mencapai tujuannya itu tadi. Oke guys, semoga membantu, share ke temen, keluarga, atau siapapun itu yang menurut kalian membutuhkan video ini. Jangan lupa subscribe and see you in the next video. Bye.